Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Alvinsa Sihombing. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang induktansi. Jika di dalam suatu rangkaian, misalkan ada rangkaian yang terdiri dari resistor, kemudian ada saklar, dan kemudian ada sumber GGL, katakanlah sumber GGL-nya berasal dari sebuah baterai, maka akan ada arus yang mengalir sebesar I. Jika saklarnya ditutup. Nah, ketika saklarnya ditutup, arus tidak langsung melompat dari 0, yaitu sebelum saklar ditutup, menjadi arus maksimum sebesar I sama dengan GGL per R. Jadi tidak langsung bahwa nilai arusnya sama dengan arus maksimum. Nah, jadi dia butuh proses waktu ya untuk membuat arusnya menjadi arus maksimum. Nah, di dalam hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik yang sebelumnya kita sudah pelajari dapat digunakan untuk menggambarkan efek ini sebagai berikut. Jadi, ketika arus meningkat, jadi mulai dari 0 kemudian arusnya meningkat terus seiring bertambahnya waktu, maka akan muncul fluks magnet di dalam sirkuit. Jadi di dalam sirkuit ini akan muncul fluks magnet. Jadi kalau kita gambarkan ini di kawat listrik ini kan kawat nih ya, maka ini akan muncul fluks magnet yang berarah seperti ini ya. Nah, ini akan muncul fluks magnet melalui rangkaian ini. Jadi ada muncul seperti yang kita sudah pelajari pada kawat panjang yang berarus listrik, maka akan muncul adanya induksi magnet. Jadi induksi magnet ataupun ada flux atau garis-garis magnet yang melalui sirkuit karena arus juga meningkat terhadap waktu. Oke. Peningkatan flux ini menciptakan GGL induksi di dalam rangkaian. Jadi muncul GGL induksi pada kawat. Jadi arus meningkat, ini akan muncul flux magnet. Dari flux magnet ini muncul GGL induksi. Nah, arah GGL induksi itu sedemikian rupa sehingga akan menyebabkan arus induksi di dalam loop. Jadi setelah muncul GGL induksi, maka akan ada arus induksi di dalam rangkaian. Bagaimana arahnya? Nah, arahnya yaitu berlawanan dengan medan magnet yang diberikan. Ini sesuai dengan hukum Lenz ya. Jadi nanti ada hukum Lenz yaitu arah arus induksi berlawanan dengan arah arus yang diberikan. Nah, ini berdasarkan hukum Lenz. Jadi
misalkan ketika ini ada suatu kumparan ya. Ini kumparannya kita lilitkan pada sebuah batang. Seperti ini. Kemudian ini mengalir arus sebesar I. Ini arus. Maka akan muncul magnet di sini ya. Sesuai dengan aturan tangan kanan bahwa lipatan arus kawat ini melingkar, ini adalah arusnya, maka ibu jari menunjukkan adalah induksi magnetiknya ya, medan magnetnya, berarti medan magnetnya ke sana. Nah, maka arus induksi yang muncul pada kawat penghantar logam yang berada di dalam lingkaran yang di dalam batang ini itu adalah berlawanan dengan arah arus yang diberikan. Nah, Oke, berlawanan arah arus yang diberikan dan meningkat. Arus ini meningkat secara bertahap. Sehingga arusnya itu menjadi nilainya menjadi nilai arusnya menjadi nilai maksimum. Nah, efek ini yang kita kenal sebagai induktansi diri. Jadi setelah itu nanti kan ada arusnya meningkat diakibatkan kawat penghantar atau akibat dari induktansi diri dari kawat penghantar. Oke, nah bagaimana dengan arah pada kawat ini? Arah dari GGL induksi yang dimunculkan. Nah, arah GGL yang muncul di induksi pada kawat ini, pada batang ini. Jadi kita lihat, jika seandainya arus yang diberikan, ini kita misalkan ya batang, kemudian nah ini ada arusnya. Jika arusnya meningkat, artinya arus yang terjadi adalah semakin lama semakin besar. Jadi arusnya makin lama makin besar, maka berdasarkan hukum Lenz maka akan muncul pada batang ini GGL induksi. Jadi muncul GGL induksi. Nah, bagaimana arus GGL induksi yang muncul pada batang tersebut? Arahnya bagaimana? Nah, kita gunakan berdasarkan arah Lenz ya, bahwa ketika arusnya meningkat seperti ini, arusnya makin lama semakin meningkat, maka berdasarkan hukum Lenz ya, bahwa arah arusnya bagaimana? Nah, arah arusnya berlawanan dengan arah arus yang diberikan. Berlawanan dengan arah arus yang diberikan. Sehingga ketika arusnya ini masuk dan ini meningkat, maka arah arus induksinya itu berarti adalah berlawanan. Sehingga pada batang ini mengalami yang di sini adalah positif dan di sini negatif. Inilah beda potensial yang terjadi pada batang. Jadi karena arah yang pada batang ini kita katakan arus induksinya ke sana ya, I induksi. Karena berlawanan arah. Ya, berlawanan arah, jadi arus induksinya
berlawanan arah dari arus yang diberikan. Jadi kalau kita lihat arus yang diberikan ke kiri, maka arus induksi yang muncul adalah ke kanan. Sehingga ketika arus yang muncul adalah ke kanan, itu dengan kata lain bahwa yang sebelah kanan lebih besar potensialnya daripada yang sebelah kiri. Oke. Berbeda dengan kalau misalkan arus listrik yang diberikan pada kawat ini adalah semakin lama semakin menurun. Kalau semakin lama semakin menurun artinya arusnya berkurang, itu berarti kan arusnya nilainya negatif meskipun arahnya ke atas ya. Ketika masuk berarti arahnya ke kiri, maka arahnya negatif, otomatis GGL induksinya menjadi positif sehingga arahnya searah dengan arah arus yang diberikan, sehingga sebelah kiri ini lebih tinggi potensialnya dibandingkan yang sebelah kanan. Seperti ini jadinya ya, karena arah arusnya ke sana. Ini arus induksi. Oke, arus induksinya ke kiri juga ketika arus yang diberikan itu berkurang ya, semakin lama semakin berkurang. Ingat bahwa GGL induksi itu dia di ini ya, tegangan yang mana yang lebih besar nih, yang positif yang positif sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan. Jadi arah arus itu kan dia kan elektron yang mengalir, sehingga elektron itu akan bergerak menuju potensial yang lebih besar ke potensial yang lebih kecil. Oke? Akan mengumpul, sehingga gambarnya seperti ini. Jadi secara singkatnya kita lihat adalah secara sederhananya kalau kita gambarkan, ketika ada arus mengalir ke kiri, arus mengalir di dalam rangkaian arus mengalir dari potensial besar ke potensial kecil, maka arus induksi yang muncul adalah berlawanan. Nah, ini arus induksi. Nah, arus induksinya itu maka tegangannya itu adalah tegangan yang dari sebelah ini, dari negatif ke positif. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dia arusnya yang meningkat. Tapi kalau arusnya yang menurun atau makin lama arusnya makin mengecil, maka arah induksinya ini sama. Oke ya. Ini adalah arus induksi yang muncul. Oke. Ini berdasarkan hukum Lenz bahwa polaritas atau kutub GGL induksi muncul berlawanan dengan perubahan medan magnet dari arus. Jadi dapat kita tuliskan secara matematis bahwa GGL induksi yang muncul pada kumparan tersebut adalah minus L dI per dt. Kita buat ini persamaan satu ya. Yang ini epsilon L ini adalah GGL induksi, GGL yang muncul pada akibat adanya induktor. Kalau ini satuannya volt, kemudian L ini adalah induktansi diri dalam satuan H Henry, dI per dt ini adalah laju perubahan arus dalam satuan ampere per sekon. Oke. Kemudian kita mengingat kembali bahwa di dalam hukum Faraday bahwa GGL induksi yang muncul itu diakibatkan ketika adanya medan magnet diberikan ke sebuah kumparan, berarti terjadi perubahan flux magnet, yaitu minus N dP per dt
Oke. Maka kita hubungkan antara GGL induksi dengan persamaan Lenz dengan persamaan Faraday, kita akan mendapatkan bahwa L sama dengan N kali P dibagi dengan I. Oke, ini adalah nilai induktansi diri ya. Oke. N ini adalah jumlah lilitan kawatnya kemudian ini PB ini adalah flux magnetik dan I adalah arus. Ini satuan Weber, ini satuannya ampere. Ini kita buat persamaan 2. Nah, mari kita lihat kuis contoh. Oke. Ada sebuah koil, katakanlah koil itu adalah lilitan-lilitan kawat seperti ini, ya, sebuah koil dengan hambatannya 0. Hambatannya ini 0. Artinya ini koil dengan hambatan 0 ya, tidak memiliki hambatan dalam ininya. Tapi kenyataannya sebenarnya kawat penghantar itu memiliki hambatan, tapi dalam kasus ini kita katakan koil ini hambatannya 0. Memiliki ujungnya, katakanlah ujungnya dibuat A dan B. A dan B. Potensial pada titik A lebih tinggi daripada potensial di titik B. Jadi ini potensial titik A plus potensial titik B negatif karena A lebih tinggi dari titik B. Oke, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, pernyataan yang pertama adalah I konstan, arusnya konstan. Arahnya A ke B. Yang B, I-nya konstan, arahnya dari B ke A. Yang ketiga, arus meningkat, I makin besar, arahnya dari A ke B. Yang D, arusnya semakin berkurang dan arahnya dari A ke B. Yang E adalah arusnya meningkat, arahnya dari B ke A. Dan yang F, arusnya semakin berkurang dan arahnya dari B ke A. Oke, mari kita jawab soal sederhana ini. Nah, dari soal contoh yang diberikan bahwa hambatan koil ini adalah 0. Maka ketika hambatan kawat ini adalah 0 dan ternyata potensial antara ujung kawat A dengan ujung kawat B itu tidak sama. Di mana potensial di kawat A lebih besar daripada potensial di kawat B. Sehingga kalau potensialnya itu tidak sama, dengan kata lain bahwa arus yang mengalir itu tidak konstan. Arus yang mengalir tidak konstan. Jadi kalau misalkan kita katakan kalau hambatannya sangat kecil, misalkan pada kawat lurus lah kita katakan seperti kita biasa ya, kalau merangkai rangkaian listrik ada sebuah resistor atau ada sebuah lampu dengan suatu baterai, kemudian ada kawat. Nah, kawat ini kita anggap memiliki hambatannya 0. Ya, ketika kita anggap memiliki hambatannya 0. Maka ketika kawat ini kita anggap hambatannya 0, kita hubungkan dengan baterai, katakanlah lampunya tidak ada, hanya kawatnya saja. Maka ketika kawat saja, otomatis bahwa tidak terjadi beda potensial di antara ujung kawat A dengan ujung kawat B jika arus yang mengalir itu adalah arus yang konstan. Tetapi kalau arusnya ini yang mengalir adalah arus yang tidak konstan, maka muncullah efek dari flux magnet tadi berubah-ubah pada kawat.
Sehingga ketika berubah pada kawat muncullah GGL induksi. Ketika muncul GGL induksi, maka terjadi perbedaan beda potensial di antara ujung-ujung kawatnya tersebut. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa arusnya tidak konstan, sehingga jawaban A dan B pasti salah. Berarti kita melihat yang option C, D, E, dan F. Oke. Nah, kemudian berdasarkan hukum Lenz. Jadi kalau kita lihat di sini, adik-adik sekalian, kita lihat bahwa yang ini adalah yang di A ini potensialnya lebih besar. Yang di B, ini yang di A, yang di B potensialnya lebih kecil. Ini adalah GGL induksi yang muncul. Maka kalau arus yang masuk di sini adalah, katakan arusnya masuk ke kiri, ya kan? Arusnya masuk ke kiri, berarti ini arus masuk dari positif ke negatif ya, dari kutub positif ke kutub negatif baterai. Nah, arusnya mengalir ketemu dengan potensial negatif dari si kawat koil ini, ya kan? Artinya bahwa arus di sini adalah arusnya berkurang. Oke. Seperti yang kita gambarkan sebelumnya ya. Ketika GGL induksinya yang negatif ketemu dengan negatif dari arus, maka ini dikatakan bahwa arus yang mengalir itu adalah berkurang atau menurun. Maka option jawaban F ini benar. Ketika arusnya berkurang, maka arah arus yang masuk itu adalah dari B menuju A. Oke? Oke. Kemudian, bagaimana kalau arusnya ini bertambah? Nah, kalau arusnya bertambah, maka arusnya dari sebelah kiri ya. Kalau ini arusnya bertambah, maka seperti yang kita jawabkan tadi, bahwa kalau arusnya meningkat, maka arah arus dengan arah induksi, arah arus dengan arah arus induksi itu berlawanan ya. Jadi ketika ini bertambah arusnya, maka arah arus aslinya itu adalah dari positif ke negatif, ya kan? Maka arah arus induksi yang muncul di dalam kawat itu adalah berlawanan. Oke. Ke kiri jadinya ya. Untuk ini arus induksi, ke kiri arus induksinya. Jadi kalau arus induksinya ke kiri, maka yang di kiri lebih tinggi potensialnya dibandingkan yang di kanan. Oke, sehingga option jawaban yang C juga benar. Ya. Oke. Arus meningkat, maka arus mengalir dari A ke B. Sedangkan kalau arusnya berkurang, maka arus mengalir dari B ke A. Oke. Mari kita lihat contoh yang lain. Oke. Tentukanlah induktansi, ada sebuah solenoida. Ini sebuah solenoida itu adalah kumparan yang dililit-lilit seperti ini, yang memiliki N jumlah lilitan. Kemudian panjangnya adalah L, di mana panjang L ini lebih besar dibandingkan jari-jari lilitan. Ini jari-jari lilitan kawatnya, dan inti solenoida diisi udara. Jadi di dalam ini, di dalam solenoida ini adalah udara. Tidak kita selipkan apapun di dalam solenoida tersebut. Oke. Maka yang pertama kita tanya adalah tentukan berapa induktansi diri solenoid ini ya. Nah, ini
solenoid. Oke. Maka pertama sekali kita lihat dulu bagaimana medan magnet yang muncul pada kawat solenoid tersebut. Dengan persamaan yang sebelumnya, persamaan di dalam solenoid yang ketika diberikan arus maka muncul medan magnet pada solenoid yaitu sebesar mu0 Ni, di mana N itu adalah kerapatan dari solenoidnya, yaitu N ini kerapatan, yaitu banyak lilitan terhadap panjang solenoidnya ya. Jadi induksi atau medan magnetnya mu0 Ni/L. Ini kalau diisi oleh udara. Jika di dalam solenoid itu ada suatu bahan magnet, katakanlah bahan magnet memiliki permeabilitas relatif, maka medan magnetnya di dalamnya menjadi mu0 kalikan mu-R kalikan N kalikan I/L. Oke. Tetapi dikarenakan di dalam kawat tersebut tidak diberikan apa-apa atau katakan udara, maka mu-R atau permeabilitas dari relatif daripada udara itu nilainya 1, sehingga B atau medan magnet yang muncul pada solenoida itu adalah mu0 kali N kali I/L, di mana mu0 itu permeabilitas ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Oke. Nah, kemudian baru kita masukkan flux magnet yang muncul. Flux magnet yang muncul di dalam kawat solenoid ini adalah berdasarkan persamaannya, yaitu B kali A kosinus theta. Nah, kosinus theta ini sudut antara B dengan permukaan. Maka ini karena B-nya masuk, maka permukaan ini normalnya adalah searah atau berlawanan arah dengan ini. Jadi ini kan ini kawat, kemudian ada ini B-nya yang masuk ini, kemudian inilah normalnya, normal dari permukaan lilitan kawat, maka dapat dikatakan bahwa sudutnya adalah 0 derajat ya. Kita ambil sudut terdekatnya 0 derajat, maka kosinus 0 adalah 1. Maka flux magnet PB dari kawat solenoid ini adalah B dikalikan dengan A. Sehingga kita masukkan B-nya. B tadi medan magnetnya mu0 kali N kali I/L kalikan dengan A. Oke, sehingga untuk mengetahui induktansi diri seperti persamaan berapa tadi? Persamaan 2 ya, bahwa induktansi diri adalah jumlah lilitan kalikan flux magnet dibagi dengan arus. Kita masukkan flux magnetnya adalah mu0 kali N kali I kali A per L per arus. Sehingga arusnya dicoret, sehingga menjadi mu0 kalikan A kalikan N kuadrat dibagi dengan L. Ini adalah induktansi diri. Induktansi diri siapa? Induktansi diri dari solenoida. Jadi bisa diingat induktansi diri solenoida U1 kuadrat Farel ya, U1 kuadrat Farel. mu0 itu adalah permeabilitas yang nilainya 4pi kali 10 minus 7. A adalah luas penampang dari lilitan kawatnya atau lilitan solenoidnya. N adalah jumlah berapa banyak lilitan, dan L adalah panjang dari solenoidanya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, berapa sih nilainya induktansi dirinya jika jari-jari kawatnya adalah 2 cm dan panjangnya adalah
1 meter. Panjangnya 1 meter. Dan jumlah lilitannya itu adalah 1000 lilitan. Maka kita masukkan nilainya tadi mu0 A N kuadrat per L, Yuan kuadrat Farel. Kita masukkan nilai mu0-nya adalah 4pi kali 10 minus 7. Luas penampang karena berbentuk lingkaran adalah pi R kuadrat, berarti pi dikali R-nya 2 cm, berarti 2 kali 10 minus 2. Ini jangan lupa R-nya dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N, jumlah lilitannya 1000 pangkat 2 dibagi dengan panjangnya 1 meter. Oke. Maka induktansi dirinya nilainya adalah 2 pangkat 2 4 kalikan 4 16. Kemudian pi kali pi kuadrat 16 pi kuadrat. Ini 10 minus 7, ini 10 minus 2 pangkat 2, 10 minus 4 dengan minus 7 berarti 10 minus 11. 1000 berarti nolnya 3 dipangkatkan jadi 6, berarti minus 11 dengan positif 6, berarti ini adalah tinggal minus 5 ya, Henry. Atau kita masukkan pi kuadrat berarti 3. Oke, pi kuadrat itu 3,14 dikuadratkan dikalikan 16, nanti akan kita mendapatkan sekitar 158 ya, kali 10 pangkat minus 5 Henry. Atau ini boleh kita buat 1,58 kali 10 pangkat minus 3 Henry atau 1,58 mili Henry. Inilah nilai induktansi diri kawat solenoid. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah berapakah GGL yang muncul? GGL induksi yang muncul jika laju arusnya DI per DT-nya adalah 50 ampere per sekon. Nah, kita gunakan persamaan Lenz bahwa GGL induksi yang muncul pada kawat solenoida adalah minus L DI per DT. Nah, L minus L adalah induktansi dirinya 1,58 kali 10 minus 3. Kalikan perubahan atau laju arusnya adalah 50. Maka 1,58 kali 50 itu dapatnya 79. Berarti minus sebelumnya ya, DI per DT-nya ini negatif ya. Kenapa negatif? Lupa saya sebutkan tadi bahwa laju arusnya menurun atau berkurang, atau arusnya berkurang tiap detiknya sebesar 50 ampere. Maka ini arusnya negatif, sehingga negatif kali negatif, maka GGL-nya yang muncul adalah positif ya. Positif 1,58 kali 50 adalah 79, berarti 79 kali 10 minus 3 volt atau 79 milivolt. Oke. Baiklah, saya harap adik-adik sekalian bisa memahami pemaparan yang saya sampaikan. Jika tidak ada, maka bisa diberikan pertanyaan. Oke, kita lanjut sekarang bagaimana dengan rangkaian induktor ini jika kita hubungkan dengan resistor. Jadi namanya rangkaian RL. Oke. Jika rangkaian terdiri dari adanya kumparan, ya kumparan kawat biasa ya, kemudian adanya resistor, kemudian adanya induktor. Nah, induktor itu ditandai dengan kawat yang berliku-liku ya. Ini seperti solenoid ya. Ini ada induktor, yaitu dengan induktansi L. Kemudian ada kita buat nih saklar ya. Kemudian kita hubungkan dengan sumber GGL dari baterai. Ya, GGL dari baterai, ini positif, ini negatif. Maka otomatis ketika saklar ditutup, arus muncul. Oke, ini kita katakan
titik A, dan ini titik B. Oke. Jika rangkaian ini terdiri seperti gambar yang saya sudah buatkan, maka induktansi diri dari kumparan ini mencegah arus di dalam rangkaian naik dan turun secara instan. Jadi, ketika ada induktor ini, maka arus yang muncul itu tidak langsung dia maksimum atau tiba-tiba langsung nol, tetapi arus yang muncul bertahap atau berubah secara konstan ya, atau terjadi perubahan arusnya, jadi nggak langsung menuju maksimum ya kan. Nah, berubah setiap detiknya ya, hingga menuju nilai maksimum. Nah, ketika juga baterainya kita tiadakan dan masih di dalam rangkaian itu, maka arusnya juga tidak langsung ke nol, tetapi dia arusnya mulai berkurang hingga ke nol. Oke. Nah, sebenarnya pada kawat rangkaian yang lain ini, pada kawat lurus yang kita rangkai ini sebenarnya masih ada induktansi yang dimunculkannya, tetapi induktansi yang dimunculkannya itu kecil dibandingkan sebuah induktor yang kawat kita buat melingkar-melingkar, maka dapat kita abaikan. Oke. Nah, ketika saklarnya ditutup, saklar ditutup, oke, kita tutup saklarnya, maka pada saat T sama dengan 0, arusnya mulai meningkat. Arus mulai masuk nih, jadi arusnya mulai meningkat. Ingat ya tadi bahwa arusnya tidak langsung menuju nilai maksimum dikarenakan adanya kawat induktor tersebut. Maka GGL induksi muncul di dalam induktor yang arahnya berlawanan dengan arah meningkatnya arus di dalam induktor. Ya, berlawanan dengan arah meningkatnya arus di dalam. Jadi kalau arusnya tadi katakan dari positif baterai keluar arus, ya kan? Maka di sini jadinya di sini yang positif, di sini yang negatif GGL-nya. Ingat tadi bahwa arusnya berlawanan ya di dalamnya ini ya. Oke. Dalamnya. Maka yang di sini yang di A adalah nilai GGL yang positif yang meningkat, yang di B adalah GGL-nya yang negatif. Oke ya, lebih tinggi GGL di A dengan di B seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya berdasarkan hukum Lenz. Oke. Kemudian mari kita gunakan hukum tadi ya, arus meningkat, maka kalau meningkat maka DI per DT-nya ini positif, sehingga GGL induksi yang muncul itu adalah negatif. Nah, jadi dia negatif GGL induksi yang muncul, atau arahnya itu berlawanan ya, berlawanan dengan arah arus yang masuk. Oke. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff. Kita gunakan hukum Kirchhoff untuk loop, bahwa jumlah GGL-nya ya kan, GGL atau jumlah beda potensial rangkaian seluruhnya, elemen-elemennya itu sama dengan 0. Oke. Mari kita misalkan ambillah loopnya. Loopnya adalah searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Maka kita lihat
pada resistor ini arusnya searah dengan arah loopnya kita buat adalah arah loopnya searah dengan arah arusnya, maka beda potensial dari resistornya itu adalah negatif ya, negatif I kalikan R. Kemudian kita lihat beda potensial pada induktor dari A ke B, maka beda potensialnya adalah beda potensial B dikurang beda potensial A. Berarti nilainya negatif. Maka beda potensial pada induktor juga negatif. Di mana GGL induksi yang muncul di induktor itu ingat adalah berdasarkan hukum Lenz tadi, negatif L dI per dt. Kemudian baterai. Nah, masuk ke baterai ini GGL-nya arah loopnya dan arah arusnya dari negatif ke positif, sehingga nilai GGL atau beda potensial pada baterai itu adalah positif ya, positif GGL baterai. Maka ini kita hubungkan, masukkan semua ke hukum Kirchhoff, sehingga GGL baterai dikurang I kali R dikurang L dI per dt ini sama dengan 0. Ini persamaan 3. Kemudian mari kita bagikan semua ruas dibagi dengan R, sehingga jadi GGL per R kurang I kurang L per R dI per dt ini sama dengan 0. Ini persamaan 4. Mari kita misalkan kita mau mencari solusi persamaan arusnya. Tadi kan arusnya kan berubah-ubah tuh, tidak langsung nilainya maksimum, arusnya berubah. Nah, kita ingin melihat bagaimana persamaan arus yang muncul jika resistor dihubungkan dengan sebuah induktor. Nah, misalkan X-nya adalah GGL per R dikurang I, maka ketika X-nya berubah, ingat GGL baterai dengan R kan nilainya konstan, maka yang berubah adalah I-nya. Maka ketika X-nya berubah, maka ini sama dengan minus DI. Kita substitusikan ini semua ke persamaan 4. Sehingga tadi kita tulis ulang lagi, persamaan 4 itu tadi adalah epsilon per R kurang I. Kita lihat lagi, oke, dikurang L per R dI per dt ini sama dengan 0. Kita substitusikan epsilon per R kurang I tadi adalah X dikurang L per R. dx-nya minus, berarti jadi tambah ya. DI-nya diganti dengan minus dx, jadi ini dx per dt sama dengan 0. Oke, mari kita sederhanakan persamaan ini. Kita pindahkan ke kiri, jadi X sama dengan minus L per R dx per dt. Kita gabungkan X dengan X. Pindahkan yang ini berarti menjadi dx per x, pindahkan jadi sama dengan minus, ini jadi R per L dt. Maka ini kita integralkan kedua belah pihak. Nah, X berarti ini kita ambil dari batas X 0 sampai X, waktunya berarti dari 0 sampai T ya. Oke, kita integralkan. Integral dx per x adalah ln x, batasnya dari x 0 sampai x. Integral R per L dt adalah minus RLT ya, batasnya dari 0 sampai T. Maka ini jadi ln X kurang ln X0 sama dengan minus R per L kali T. Ln X kurang ln S0 itu sama dengan ln X per X0 sama dengan minus R per L kali T. Maka untuk menghilangkan ln maka kita eksponensialkan, sehingga X per X0 sama dengan eksponensial minus RT per L. Oke. Atau X sama dengan X0 eksponensial minus RT per L. Nah, X0 itu adalah waktu saat T sama dengan 0. Maka kita masukkan X0 sama dengan epsilon per R dikurang I0. Nah, pada saat waktunya T sama dengan 0, maka arus itu baru mulai. Artinya bahwa arus awalnya adalah 0, karena baru mulai ada arus. Sehingga
X0-nya itu adalah epsilon per R. Sehingga persamaan dari X-nya itu menjadi, X-nya kita substitusikan ya. X-nya tadi adalah epsilon per R. Jadi ini kita ganti jadinya. Jadi epsilon per R kurang I sama dengan X0 berarti epsilon per R kalikan eksponensial minus R T per L. I-nya pindah, epsilon R-nya pindah, jadi I arus sama dengan epsilon per R dikurang epsilon per R eksponensial minus RT per L. Atau I sama dengan kita keluarkan epsilon per R-nya, ini jadi 1 dikurang eksponensial minus RT per L. Atau arus sama dengan eksponensial per R kali 1 epsilon per R 1 kurang eksponensial minus T per tau. Di mana ini persamaan 5 kita buat. Oke, I ini adalah persamaan arusnya dalam satuan ampere. Tau ini adalah konstanta waktu. Konstanta waktu untuk rangkaian RL. Ini nilainya tau ini adalah L per R ya. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk ininya, bentuk grafiknya. Grafik eksponensial berarti grafik peluruhan ya. Grafik eksponensial positif meningkat, eksponensial negatif berarti dia terjadi peluruhan. Tapi kita lihat ini. Oke, pada saat T sama dengan 0, pada persamaan 5 ini kita lihat ketika T sama dengan 0, maka eksponensial 0 itu adalah 1. 1 kurang 1, 0. Maka arus yang muncul adalah 0. Berarti dari sini. Maka akan meningkat ini secara eksponensial. Oke. Meningkat secara eksponensial. Kemudian kemudian nilai maksimumnya kapan? Nilai maksimumnya ketika nilai eksponensialnya itu 0. Kapan itu? Ketika T-nya jauh sekali. Ketika T-nya sangat jauh atau tak berhingga ya, sangat lama sekali. Sehingga kalau T-nya sangat besar sekali, maka nilai eksponensial minus T-nya sama dengan 0. Maka ini jadi epsilon per ini adalah nilai maksimumnya. Jadi begini grafiknya ya. Jadi arusnya mulai meningkat. Oke, sekarang bagaimana dengan rata-rata laju perubahan arus? Nah, laju perubahan arus. Nah, kita turunkan. Kita turunkan DI per DT terhadap waktu. Sehingga kalau kita turunkan, maka epsilon R-nya ini konstan. Turunan 1 tidak ada, maka 0 ya. Turunan ini minus eksponensial minus T per T. Berarti ini turunannya adalah tetap ya minus eksponensial minus T per tau-nya, kemudian dikalikan dengan turunan dari minus T per tau-nya. Minus T per tau berarti turunannya adalah minus 1/tau. Oke. Sehingga tau-nya tadi apa? L per R, maka kita ganti. Jadi epsilon per R minus kali minus positif eksponensial minus T per tau. 1/tau berarti dibalikkan jadi R per L. Berarti R-nya habis, maka DI per DT perubahan atau laju arusnya adalah epsilon per L eksponensial minus T per tau. Ini persamaan 6. Nah, dari ini kita buat grafik. Bagaimana sih grafiknya laju arusnya? Oke, kita lihat. Ini adalah DI per DT, laju arus. Ini adalah T. Oke, ketika waktunya adalah 0, eksponensial 0 itu adalah 1, maka DI per DT-nya adalah epsilon per L, berarti di sini.
Ini nilainya epsilon per L, nilai maksimum nih. Kemudian terjadi peluruhan, T-nya bertambah. Ini berarti terjadi peluruhan. Peluruhan seperti ini ya. Kapan nilainya ini, nilai DI per DT-nya sama dengan 0? Ketika waktunya sangat lama sekali. Jadi kalau sudah lama sekali ini dipasang rangkaiannya dengan baterai, dengan kata lain bahwa tidak ada lagi terjadi perubahan arus terhadap waktu. Atau dengan kata lain arusnya sudah maksimum. Oke. Nah, sekarang mari kita tinjau. Tinjau ada rangkaian seperti gambar berikut ini. Ini ada baterai ya. Baterai, kemudian ini ada titik A dan titik B. Kemudian ada resistor. Kemudian ini ada induktor. Kemudian ini ada di sini saklar. Nah, saklarnya itu bisa ke titik A dan titik B. Oke. Jika saklar terhubung, misalkan ini dia tidak terhubung di A dan di B, maka arus dalam rangkaian itu akan tiba-tiba berhenti ya, tidak ada mengalir arus. Jadi ketika misalkan sekarang kita contohkan adalah saklar itu disetel pada posisi A cukup lama. Pertama, saklar di A cukup lama sekali. Jadi kalau cukup lama sekali berarti arusnya tadi mulai meningkat sampailah dia arus maksimum, sehingga arusnya sama dengan arus maksimum. Kapan terjadi arus maksimum? Yaitu sama dengan epsilon per R. Oke? Kemudian saklar ini diubah. Rangkaian apanya? Saklar ini tadi di titik A, sekarang saklar ini di titik B. Sehingga ketika saklar ini adalah di titik B, rangkaiannya jadi seperti ini kita gambarkan. Nah, oke ya, saklarnya sudah di titik B sehingga terputus di titik A-nya. Maka dengan kata lain tidak adanya GGL dari baterainya atau epsilonnya sama dengan 0. Mari kita gunakan persamaan tadi. Persamaan Kirchhoff yang tadinya kita dapatkan, kita tulis kembali ya. Epsilon kurang I kali R kurang L DI per DT sama dengan 0. Nah, karena pada rangkaian ini itu GGL baterainya 0, maka ini menjadi FIR tambah L DI per DT ini sama dengan 0. Nah, kita pindahkan ya. Jadi L DI per DT sama dengan minus IR. Sesama I kita gabungkan jadi DI per I sama dengan minus R per L DT. Kemudian kita integralkan. Ini dari I0 sampai I. Ini dari T-nya 0 sampai T. DI per I berarti ln I. Batas dari I0 sampai I sama dengan minus R per L kalikan T. Batasnya 0 sampai T. Oke, ini seperti biasa tadi ya. Ini berarti jadi ln I per I0 sama dengan minus R per L kali T. Atau I sama dengan I0 eksponensial minus R per L kali T. Oke, I0 adalah arus awalnya. Arus awalnya tadi adalah pada rangkaian ini arus awalnya adalah arus maksimum tadi. Karena kan dia sudah maksimum nih pada rangkaian. Tinggal hanya dipindahkan saklarnya ke B, berarti kan arusnya masih arus maksimum. Berapa tadi? Epsilon per R. Sehingga persamaannya adalah I sama dengan epsilon per R GGL per R epsilon per R eksponensial minus R per L kali T. Atau tadi kita ganti dengan konstanta waktu ya, maka I sama dengan epsilon per R eksponensial min T per tau. Ini persamaan 7. Oke.
Nah, kalau seandainya tadi ini induktornya nggak ada nih, kita rangkaikan ke titik A, maka otomatis jika dirangkaikan langsung titik A dan dianggap kawat yang lainnya penghubungnya ini adalah induktansinya sangat kecil, dapat dikatakan bahwa arusnya langsung menuju arus maksimum. Nah, ketika dicabut, dipindahkan ke titik B, maka si resistor ini tidak mendapatkan arus karena tidak adanya di sini arus induksi tadi pada GGL pada L itu, pada induktor. Sehingga ketika tidak ada induktornya, tiba-tiba saklar diputus dari A ke B, maka otomatis tidak ada arus yang muncul di R atau arusnya tiba-tiba langsung menuju ke 0. Contoh, kita lihat ini ada suatu ini ya, saklar. Ini ada induktor, ini ada resistor, ini baterai. Baterai ini adalah baterai ideal ya. Baterai ideal artinya tidak ada hambatan dalam. Sesaat setelah saklar ditutup, tiba-tiba sesaat saklar ditutup, berarti pada saat T sama dengan 0, maka elemen yang beda potensialnya sama dengan GGL baterai adalah apakah resistor ataukah induktor atau keduanya. Pada saat T sama dengan 0. Kemudian jika waktunya sudah sangat lama sekali, setelah waktu cukup lama, elemen atau siapakah yang beda potensialnya itu sama dengan epsilon? Apakah resistor ataukah ABC ini D, ataukah induktor ataukah keduanya? Mari kita jawab. Nah, tadi pada saat T sama dengan 0, ini mulai awal ya, T sama dengan 0 berarti arusnya masih sama dengan 0. Jadi belum ada arusnya. Belum ada arusnya. Arusnya mulai itu ada dari 0 naik meningkat sampai menuju nilai maksimum. Sehingga kalau arusnya 0 dari persamaan GGL tadi, Kirchhoff tadi, bahwa GGL baterai dikurang I kali R dikurang L dI per dt ini sama dengan 0. Karena dia arusnya pada saat T sama dengan 0, maka ini 0 hasilnya. Sehingga persamaannya hanya GGL baterai sama dengan L dI per dt. Ini adalah dari baterai. Ini siapa? Ini adalah induktor. Berarti GGL induktor, GGL yang diakibatkan induktor sama dengan GGL dari baterai. Berarti jawabannya adalah pada saat T sama dengan 0, siapa yang memiliki GGL sama dengan GGL baterai? Itu adalah induktor. Maka sekarang yang kedua, setelah waktu yang cukup lama, jadi artinya T-nya sudah lama sekali, sudah menuju tak hingga lah kita katakan. Nah, sehingga kalau waktunya sudah menuju tak hingga, maka arusnya sudah maksimal. Kalau arus sudah maksimal, maka dI per dt-nya tidak ada lagi atau sama dengan 0. Tidak terjadi perubahan arus lagi seperti grafik yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka dari persamaan Kirchhoff yang kita buat tadi ini sama dengan 0, ini berarti dI per dt-nya nggak ada, sehingga epsilon sama dengan IR. Ini adalah GGL baterai dan ini adalah beda potensial oleh resistor. Jadi elemen yang memiliki beda potensial yang sama dengan beda potensial baterai pada saat waktu yang cukup lama itu adalah si resistor.
Oke, contoh selanjutnya ini contoh kita buat dalam bentuk angka. Jika L-nya induktansi diri dari induktor adalah 30 mH, kemudian GGL baterai idealnya adalah 12 volt dan resistor dengan nilai hambatan 5 ohm, maka tentukan yang pertama adalah konstanta waktu dan yang kedua adalah arus pada saat T sama dengan 2 sekon. Oke, kita jawab untuk konstanta waktu. Untuk yang A, konstanta waktu itu adalah L per R. Maka kita masukkan L nilai induktansi induktornya yaitu 30 mili, berarti 30 kali 10 minus 3. Per nilai resistornya 5 ohm, maka 30 bagi 5 adalah 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 3. Waktu berarti sekon. Berarti 6 kali 10 minus 3 atau 6 milisekon. Oke. Kemudian yang B. Berapakah arus yang muncul? Nah, persamaan arus pengisian arus awal ini ketika saklar ditutup tadi adalah I sama dengan epsilon per R dikalikan 1 kurang eksponensial minus T per tau. Kita masukkan GGL baterainya 12, resistor nilainya 6 ohm, 1 dikurang eksponensial minus waktunya 2, ini bukan 2 sekon, 2 mili ya. 2 milisekon. Oke. Di 2 milisekon per konstanta waktunya 6 mili. Kok 6 sih? Ini mohon maaf ya. Salah, ini R-nya 6 ohm. Maaf. Salah jadinya nih. Oke, 30 bagi 6 ini adalah 5, jadi 5 milisekon ya. Oke. 5 milisekon. 12 bagi 6, 2. 1 kurang eksponensial minus 2 dibagi 5, 0,4 ya. Maka kita dengan menggunakan kalkulator, eksponensial minus 0,4 adalah 0,67. 1 kurang 0,67 adalah 0,33 dikali 2 berarti 0,66 ampere. Jadi ini arus yang muncul pada saat waktunya sebesar 5 pada waktu 2 milisekon. Jadi waktunya sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Konstanta waktunya juga sangat kecil, 5 milisekon, 1 detik aja belum. Jadi dengan kata lain, kok kita pasang dengan induktor tiba-tiba ini nilai yang terbaca pada alat langsung muncul. Nah, itu sebenarnya waktunya sudah sangat lama sekali dibandingkan dari konstanta waktu rangkaian itu sendiri. Sehingga kita tidak menyangka bahwa ya paling sudah dalam 1 detik, 2 detik, atau 3 detik sudah angkanya sudah mulai banyak, udah menunjukkan angka yang mendekati nilai sebenarnya ya, atau nilai maksimumnya. Itu dikarenakan waktunya itu sudah lebih jauh sekali daripada konstanta waktunya. Oke, demikian pemaparan dari materi kita tentang induktor atau induktansi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.